Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Akbar Kanata, NRP 10511910000519. Di sini saya akan mereview tentang tugas sistem konversi daya listrik, yaitu tentang power electronic system. Power elektronik didefinisikan sebagai aplikasi elektronik solid state atau perangkat untuk kontrol dan konversi daya listrik. Terdapat dua tipe basic dari power electronic system ini adalah yaitu yang pertama ada non-linear. Di sini merupakan contoh yang paling sederhana yaitu semikonduktor yang dapat digunakan dalam mode pergantian. Kemudian yang kedua yaitu ada elemen reaktif linear yang salah satu contohnya yang merupakan kapasitor, induktangsi dan transformator timbal balik. Untuk jenis-jenis sumber power electronic system ini yang pertama ada current source. Current source ini merupakan arus yang mengalir melalui tidak dapat mengalami diskontinuitas karena variasi rangkaian eksternal. Kemudian dia dapat memaksakan arus terlepas dari tegangan pada terminalnya. Kemudian menyiratkan bahwa impedansi seri sumber tidak terbatas. Kemudian yang kedua ada voltage source. Untuk penjelasannya yaitu jika tegangan melintasi terminalnya tidak dapat mengalami diskontinuitas karena variasi rangkaian eksternal. Kemudian jika ia mau melaksanakan tegangan terlepas dari arus yang mengalir melaluinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada impedansi seri adalah 0. Ini untuk gambar dari voltage source-nya. Lebih tepatnya ada perbedaan antara current source dan voltage source. Kemudian ada jenis yang kedua yaitu tentang kemungkinan atau possibility. Itu kemungkinan-kemungkinannya di sini terdapat 8, yaitu yang pertama tidak ada sumber tegangan reversible atau tegangan DC dan tidak ada arus reversible. Itu yang kedua tidak ada sumber tegangan reversible tapi ada arus reversibelnya. Kemudian yang ketiga sumber tegangan reversible di sini tegangannya AC, tidak ada arus reversible. Kemudian yang keempat sumber tegangan reversible sama tegangan AC tapi memiliki arus yang reversible. Kemudian untuk kemungkinan yang kelima, di sini tidak ada sumber arus reversible, yang dimaksud adalah arus DC dan tidak ada tegangan reversible. Kemudian untuk sumber arus reversible di sini untuk yang kemungkinan selanjutnya yaitu ada arus DC dan tidak ada tegangan reversible. Untuk yang ketujuh, kemungkinan yang ketujuh yaitu tidak ada sumber arus reversible, arus DC dan tegangannya reversible. Kemudian untuk kemungkinan terakhir yaitu sumber arus reversible dan tegangan juga reversible. Untuk sumber interkoneksi yang selanjutnya. Untuk hukum interkoneksi sumber dapat dinamakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sumber tegangan tidak boleh dihubungkan dengan pendek tetapi dapat dihubungkan dengan terbuka. Kemudian yang kedua, sumber arus tidak boleh dihubung terbuka tetapi dapat dihubungkan secara singkat. Di sini terdapat gambar tentang turn on possible dan turn off possible. Kemudian struktur konverter daya. Di sini yang pertama yaitu ada direct link topology yang merupakan ketika dua sumber memiliki sifat yang berbeda. Untuk konverter langsung merupakan adalah jaringan listrik yang hanya terdiri dari saklar dan tidak dapat menyimpan energi. Yang kedua, dalam konverter seperti itu, energi secara langsung ditransfer dari input ke output. Kemudian yang ketiga, ada daya input sama dengan daya output setiap saat. Di sini untuk gambar-gambarnya pada direct link topology. Kemudian yang kedua ada indirect link topology. Ketika kedua sumber memiliki sifat yang sama. Untuk penjelasannya, secara langsung menghubungkan dua sumber sifat yang sama dengan saklar. Yang kedua, hal ini diperlukan untuk menambahkan komponen untuk menghasilkan tahap buffer menengah dari jenis yang berbeda tanpa konsumsi dari energi yang aktif. Kemudian untuk tahap penyangga ini merupakan sumber tegangan yaitu kapasitor. Jika transfer energi antara dua sumber arus dan merupakan sumber arus induktasi, maka akan terjadi transfer energi antara dua sumber tegangan. Di sini perlu ada gambar input dan output pada indirect link topology. Dan ini jika merupakan gambar jika menggunakan dua konverter. Kemudian ada klasifikasi konverter daya. Untuk perangkat semikonduktor atau konverter tingkat daya umumnya dibagi menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama dioda rectifier atau penyearah dioda, ada konverter AC ke DC yaitu kontrol rectifier, kemudian dari konverter DC ke DC atau DC chopper, konverter AC ke AC yaitu kayak pengatur tegangan AC, kemudian konverter DC ke AC.
sebagai inverter, atau yang keenam yaitu stack switch atau saklar. Dan di sini merupakan ada kayak dia sebuah logo di mana DC yang di inverter menjadikan AC, begitu pula dengan AC ke AC, AC ke DC, dan ini merupakan keterkaitan antara gambar dalam klasifikasinya. Kemudian terdapat simbol-simbol, yaitu di mana di sini terdapat simbol dioda, simbol distor, SIDH, GTO, MCD, MTO, ITO, IGGT, Triac, LHCR, NPN, BGT, IGBT, N-channel MOSFET, dan SID. Untuk yang pertama, di sini seperti penjelasan dari masing-masing simbol, di mana hidup dan mati yang tidak diganti itu penjelasan dari power dioda, kemudian turn on terkendali, turn off tidak terkendali itu bukan salah satu klasifikasi dari tiristor. Kemudian ada karakteristik nyala dan mati yang terkendali, yaitu dalam simbol terdapat transistor daya, BJT, MOSFET, GTO, dan IGBT. Persyaratan sinyal gerbang kontinu, di situ ada BJT, MOSFET, dan IGBT. Kemudian ada persyaratan gerbang pulse, yaitu SCR dan GTO. Yang keenam yaitu kemampuan menahan tegangan bipolar, yaitu ada SCR dan GTO. Kemudian untuk kemampuan menahan tegangan unipolar ada BJT, MOSFET, GTO, dan IGBT. Dan kemampuan arus dua arah teriak. Dan yang terakhir yaitu kemampuan arus searah, ada SCR, GTO, BJT, MOSFET, dan IGBT. Mungkin sekian penjelasan review materi tentang kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.